Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara. Saya Seftiwan Pratami Jasfar, dosen Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu prosedur di dalam kegiatan laboratorium mikrobiologi yang sering digunakan, yaitu teknik inokulasi bakteri di dalam laminar airflow. Adapun materi yang akan dijelaskan yang pertama adalah pengertian inokulasi, yang kedua laminar airflow, yang ketiga jenis-jenis metode inokulasi. Pengertian teknik inokulasi bakteri merupakan suatu teknik memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Teknik ini bertujuan untuk mempermudah proses identifikasi bakteri. Yang kedua, laminar airflow. Laminar airflow merupakan suatu tempat atau meja kerja steril untuk melakukan kegiatan seperti inokulasi bakteri, pembuatan media, pembuatan suspensi spora, dan pengenceran sampel bakteri. Selanjutnya, jenis metode inokulasi bakteri. Terdiri atas 3, yaitu ada metode tuang, yang kedua metode tebar atau sebar, dan yang ketiga adalah metode cawan gores. Metode pertama yang akan kita bahas adalah mengenai metode tuang. Merupakan suatu metode inokulasi yang digunakan untuk penanaman bakteri dengan mencampurkan inokulum sampel dengan media padat yang masih berbentuk cair. Prosedurnya adalah, pertama, pipetkan 1 mili suspensi bakteri ke dalam cawan Petri, kemudian tuangkan 15 mili media yang telah cair tadi ke dalam cawan Petri, kemudian yang ketiga, goyang untuk meratakan bakteri, dan selanjutnya bakteri diinkubasi selama 24 hingga 48 jam pada suhu ruang. Selanjutnya, metode cawan tebar atau sebar merupakan suatu metode yang digunakan untuk inokulasi suspensi bakteri ke permukaan media padat yang kemudian diratakan dengan menggunakan batang L atau Drygalski spatula secara aseptik sehingga bakteri tersebar secara merata. Metode ini sangat cocok digunakan untuk mikroorganisme aerob. Adapun prosedurnya yang pertama adalah pipetkan sampel bakteri ke atas permukaan media padat, yang kedua kemudian diratakan menggunakan batang L atau Drygalski spatula, dan setelah itu cawan Petri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Metode yang terakhir adalah metode cawan gores, suatu metode inokulasi bakteri yang digunakan dengan cara menggoreskan bakteri di atas permukaan media padat. Semakin sedikit mikroba yang dilepaskan pada garis goresan, menyebabkan koloni yang terbentuk pada garis akhir menjadi terpisah. Untuk metode cawan gores, terbagi menjadi 3, ada namanya goresan sinambung, goresan T, dan yang terakhir adalah goresan kuadran. Goresan sinambung merupakan suatu metode biasanya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, tetapi untuk meremajakan bakteri pada media baru. Kemudian selanjutnya adalah teknik goresan T, digunakan untuk mendapatkan koloni tunggal dengan membagi wilayah pada cawan Petri menjadi 3 goresan. Dan teknik yang terakhir adalah goresan kuadran. Metode ini hampir sama dengan goresan T, hanya saja pada metode ini pembagian wilayah dibagi menjadi 4. Goresan kuadran dapat dilakukan dengan menggores secara zigzag maupun secara terputus. Daerah pertama adalah bagian awal yang masih mengandung banyak sel mikroba. Goresan berikutnya dipotongkan atau disilangkan dari goresan pertama sehingga jumlah bakteri semakin sedikit dan akhirnya terpisah menjadi koloni tunggal. Demikianlah penyampaian materi saya mengenai teknik inokulasi bakteri di dalam laminar airflow. Untuk kegiatan praktik selanjutnya dilakukan di dalam laboratorium mikrobiologi UPN Veteran Jakarta. Pada kegiatan praktik inokulasi bakteri, diperlukan alat dan bahan seperti jarum inokulum, bunsen, bakteri yang akan dipindahkan, kemudian media yang telah disterilisasi sebelumnya. Proses inokulasi bakteri dilakukan di dalam laminar airflow. Laminar airflow memiliki prinsip kerja untuk mengalirkan udara dari ruangan ke dalam laminar. Laminar airflow terdiri atas 2 filter,
ada pre-filter dan HEPA filter, di mana filter ini berfungsi untuk menyaring partikel debu, bakteri, dan kontaminan lainnya agar tidak masuk ke dalam aliran laminar. Prosedur pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan UV, di mana fungsi dari UV ini adalah untuk menghilangkan pengotor serta mikroorganisme yang tidak diinginkan di dalam laminar. Proses penyalaan sinar UV ini selama 2 jam. Setelah 2 jam, UV dimatikan, kemudian lampu dan blower dinyalakan. Metode inokulasi yang kita lakukan adalah metode cawan kuadran, di mana pertama yang kita lakukan adalah menyalakan bunsen. Setelah itu, jarum inokulum dibakar di atas api bunsen hingga berwarna kemerahan atau berpijar. Hal ini berguna untuk mematikan bakteri yang berada pada jarum. Setelah itu, jarum jangan langsung digunakan untuk mengambil bakteri, tapi harus didinginkan terlebih dahulu. Hal ini berguna agar bakteri yang ada tidak mati karena panas. Kemudian bakteri sampel diambil, cukup 1 inokulum saja. Setelah itu, bakteri dipindahkan ke media baru menggunakan metode kuadran dengan cara menggoreskan bakteri pada cawan Petri. Setelah proses inokulasi berhasil dilakukan, jarum inokulum dibakar kembali untuk mematikan bakteri yang menempel pada jarum. Proses inokulasi telah selesai dilakukan, jangan lupa mematikan bunsen, dan kemudian bakteri bisa segera dipindahkan ke inkubator. Sebelumnya pastikan laminar airflow dimatikan lampunya, dan blower juga dimatikan. Suhu pada inkubator adalah 37 derajat Celcius. Kita akan melakukan inkubasi bakteri selama 24 hingga 48 jam. Setelah 24 jam proses inkubasi dilakukan, hasil yang akan diharapkan adalah bakteri akan tumbuh membentuk seperti goresan 4 kuadran, terlihat pada gambar, ada 4 goresan. Kemudian setelah itu, ini adalah beberapa contoh dari hasil goresan, yaitu ada goresan sinambung. Goresan sinambung adalah hanya terdapat 1 goresan saja pada cawan Petri. Kemudian ada contoh goresan T, di mana ada 3 goresan. Demikianlah prosedur inokulasi di dalam laminar airflow pada Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.